Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dari NIM 163410066 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjara Probolinggo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inovasi layanan publik. Inovasi di sektor publik adalah salah satu jalan atau tujuan untuk membantu mengatasi kemacetan dan kebuntuan salah satu organisasi di sektor publik. Inovasi yang biasanya hanya akrab di lingkungan sektor bisnis, sekarang sudah mulai berkembang dan menjadi lebih baik lagi dalam kalangan di sektor layanan publik itu sendiri. Secara tradisional, sektor publik adalah sektor yang relatif tidak leluasa dalam berhubungan dengan inovasi dibandingkan sektor bisnis. Sektor publik dalam memanfaatkan inovasi erat kaitannya dengan sejarah dan karakteristiknya yang bersifat cenderung statis, formal, dan bersifat rigid. Inovasi secara umum dipahami dalam konteks perubahan perilaku. Inovasi biasanya berkaitan erat dengan lingkungan yang berkarakteristik dinamis dan berkembang. Pengertian inovasi sendiri sangat beragam dari banyak perspektif. Salah satunya adalah menurut Rogers, salah satu penulis buku Inovasi Terkemuka, menjelaskan inovasi adalah sebuah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya. Pengertian dari sumber lain menyebutkan bahwa inovasi adalah kegiatan yang meliputi seluruh proses menciptakan dan menawarkan jasa atau barang, baik yang sifatnya baru, lebih baik, atau lebih murah dibandingkan dengan yang tersedia sebelumnya. Dengan merujuk pada pengertian yang disebutkan, maka sebuah inovasi tidak bisa berkembang dalam kondisi status quo. Dan walaupun tidak ada satu kesepahaman definisi mengenai inovasi, secara umum dapat disimpulkan bahwa inovasi memulai dan memiliki sebuah atribut-atribut. Yang pertama, relative advantage atau keuntungan relatif. Yang kedua, compatibility atau kesesuaian. Yang ketiga, complexity atau kerumitan. Dan keempat, kemungkinan dicoba atau triability. Yang kelima, observability atau kemudahan diamati. Dengan atribut tersebut, maka sebuah inovasi merupakan cara baru menggantikan cara lama dalam mengerjakan atau memproduksi sesuatu. Namun dengan demikian, inovasi mempunyai dimensi geofisik yang menempatkannya pada baru-baru tempat. Namun boleh jadi merupakan sesuatu yang lama dan bisa terjadi di tempat lain. Inovasi layanan publik itu sendiri adalah salah satu fitur yang disediakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara kepada warga negaranya. Inovasi sendiri mengandung arti mengenalkan hal yang baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan bukan kelanjutan dari sistem yang sudah ada dan berjalan. Menurut teori Osborne dan Brown 2012, inovasi layanan publik memiliki banyak bentuk. Karena dinamai inovasi, maka pemerintah pusat tidak pernah membatasi inovasi daerah. Namun demikian, inovasi adalah masalah inti untuk layanan publik dan elemen kunci dari reformasi layanan publik, terutamanya di era ketika para pembuat kebijakan semakin mendesak dan perlunya berinovasi untuk berbuat lebih banyak dengan lebih sedikit. Menurut Osborne dan Brown 2013, setiap daerah memiliki dan dapat mengembangkan inovasi di wilayahnya masing-masing. Menurut Spradley mengatakan bahwa analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola. Selain itu, analisis juga merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungan dengan keseluruhan. Analisis adalah suatu usaha untuk mengurangi suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian, sehingga susunan tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas, dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya. Menurut Satori dan Komariah 2014.
Menurut Nasution dalam Sugiono 2015, melakukan analisis adalah pekerjaan sulit, memerlukan kerja keras. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan dengan yang berbeda. Jika menurut Berelson dan Kerlinger, analisis isi merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi, baik secara sistematik, objektif, dan kualitatif terhadap pesan yang tampak. Sedangkan menurut Booth, analisis isi merupakan suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi, pesan, dan mengolah pesan atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih. Jika dalam paradigma New Public Management yang dikenalkan oleh Fredrickson 1997 yang memperkenalkan dengan teori ekonomi berdasarkan ilmu sosial positif yang berakar dari konsepsi kepentingan publik sedapatnya mewakili kepentingan pribadi dan pihak menerima tanggung jawab publiknya adalah pelanggan, yang mana menciptakan mekanisme struktur insentif dalam melalui lembaga swasta dan non-profit berbasis sektor swasta. Salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan dalam paradigma ini adalah keberadaan, yaitu inovasi. Pengembangan inovasi layanan publik saat ini yang sudah tersedia dan sudah dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di Indonesia dengan berbagai inovasi pelayanan publik yang dikembangkan oleh setiap daerah masing-masing. Penyebaran inovasi kebijakan terjadi dengan merujuk pada dua determinan yang penting, yaitu internal determinan dan regional diffusion. Yang dimaksud dengan internal determinan atau penentu internal adalah karakteristik sosial, ekonomi, dan politik sebuah negara menentukan keinovatifan sebuah negara. Sedangkan regional diffusion atau difusi regional adalah kemungkinan sebuah negara dalam mengadopsi kebijakan tertentu lebih tinggi jika negara tetangganya yang telah mengadopsi kebijakan tersebut. Inovasi layanan dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang berisi konsep-konsep baru dan produksi, pengembangan dan implementasi perilaku, dan juga merupakan metode perubahan respon terhadap lingkungan eksternal dan tindakan pertama akibat pengaruh lingkungan terhadap transformasi organisasi. Menurut Mulgan dan Albury, dalam Muluk mengatakan bahwa inovasi yang sukses merupakan kreasi dan implementasi dari proses produk layanan dan metode pelayanan baru yang merupakan hasil pengembangan nyata dan efisiensi, efektivitas, atau kualitas hasil. Jenis-jenis inovasi pelayanan publik menurut Agus Dwianto yaitu menjadi 4 jenis. Yang pertama, inovasi pelayanan, inovasi dalam proses, inovasi sistem, inovasi konseptual. Sebuah inovasi adalah suatu penemuan baru yang berbeda dengan yang ada dan sudah dikenal sebelumnya, orang atau wirausahaan yang selalu berinovasi. Maka ia dapat dikatakan sebagai seorang wirausaha yang inovatif. Seorang yang inovatif akan berupaya melakukan perbaikan, menyajikan sesuatu yang baru atau unik yang berbeda dengan yang sudah ada. Jika bisa dikatakan dalam pengertian inovasi di bidang pelayanan publik sendiri merupakan sebuah ide kreatif, teknologi atau cara baru dalam teknologi pelayanan atau memperbarui yang sudah ada atau menciptakan terobosan atau penyederhanaan di bidang aturan, pendekatan, prosedur, metode, maupun struktur organisasi pelayanan yang memberikan hasil yang lebih baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanan. Dengan demikian, inovasi dalam pelayanan publik tidak mengharuskan sebuah penemuan baru, namun dapat merupakan sesuatu pendekatan yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan pada inovasi yang ada. Kreatif inovasi adalah suatu kemampuan untuk memindahkan sumber daya yang kurang produktif menjadi sumber daya yang produktif sehingga memberikan nilai yang ekonomis.
Berdasarkan pengertian menurut Robbins, 1994 lebih memfokuskan pada 3 hal utama. Yang pertama, gagasan baru, yang mana seolah pemikir dalam menangani suatu fenomena yang sedang terjadi. Yang kedua, produk dan jasa, yaitu hasil langkah lanjutan dari adanya gagasan baru yang tindak lanjuti dari berbagai aktivitas. Yang ketiga adalah upaya perbaikan sebagai usaha sistematis untuk melakukan penyempurnaan dan melakukan perbaikan yang terus-menerus sehingga sebuah inovasi itu sendiri dapat dirasakan manfaatnya. David Albury 2003 mendefinisikan inovasi berhubungan erat dengan ide-ide yang baru yang bermanfaat dengan sifat kebaruannya yang baru mempunyai nilai manfaat. Sifat baru inovasi itu sendiri tidak berarti apa-apa apabila tidak diikuti dengan nilai kemanfaatannya dan kehadirannya. Sekian penjelasan dari saya tentang mengenai inovasi layanan publik. Terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.